Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 8 Oktober 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub 42 ayat yang ke-12a yang berkata demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul kurva berkat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan saudara dan saya pasti tidak lepas dari berkat Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya mau mencoba untuk melihat kehidupan kita masing-masing, sesungguhnya di dalam kehidupan kita ada kurva berkat yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Apakah kurva itu naik, terus naik, ataukah kurva itu turun, dan makin turun? Kita mau lihat kurva berkat yang Ayub miliki. Yang pertama, kalau saudara baca di dalam Ayub yang pertama, Ayub itu hidup jujur dan sangat diberkati. Bahkan seluruh harta kekayaannya ada di Ayub 1. Saudara bisa baca, Ayub hidup berkelimpahan dalam segala hal. Jadi kurvanya bagus. Kalau saya bilang kurvanya naik. Nah, semua Ayub miliki, punya anak-anak yang dengan kekayaannya banyak, punya banyak, setiap anak punya tempat tinggal, plus setiap kambing dombanya juga banyak jenis, dan itu ada di dalam Ayub yang pertama. Tapi kemudian Ayub mengalami kurva berkat yang berbeda. Di poin yang kedua saya mau bahas ini. Saudara bisa baca nanti di Ayub 2 dan selanjutnya. Ayub diizinkan masuk di dalam proses Tuhan. Saya ulangi, Ayub diizinkan masuk dalam proses Tuhan, dan kemudian kurva berkatnya itu yang awalnya naik membumbung tinggi, tiba-tiba turun, bahkan habis. Semua anak-anaknya meninggal dalam satu hari, semua kambing domba dan semuanya habis dalam satu hari. Kurvanya anjlok, kurvanya ada di titik terbawah dalam hidup Ayub. Nah, itu terjadi cukup lama saudara, karena Allah mengizinkan Ayub masuk di dalam proses kehidupan. Tapi hebatnya Ayub tetap bisa bertahan. Mengapa? Karena Allah memberikan dia kekuatan. Ayub bisa bertahan karena Ayub ikhlas menjalani proses hidup yang Allah izinkan dalam kehidupannya. Tapi kita mau lihat di ayat yang tadi saya baca, Ayub 42 ayat 12a, ini poin yang ketiga. Lalu Allah dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Yang ketiga, kurva berkat Ayub itu naik bukan dari titik nol lalu naik dikit, tapi melebihi kurva berkat yang pertama. Kurva berkat yang pertama tuh berlimpah. Tapi yang ketiga, Allah memberkati Ayub dan kurva berkatnya melebihi kurva berkat yang pertama. Itu juga kita bisa lihat di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10 bagian B. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Jadi kurvanya naik melebihi yang pertama sebelum dia mengalami proses. Apa yang mau Tuhan katakan buat saudara dan saya dari 3 kurva yang Ayub lewati? Yang pertama, kurvanya sangat tinggi. Yang kedua, kurvanya sangat rendah. Tapi yang ketiga, kurvanya sangat tinggi melebihi kurva yang pertama. Kurva berkatnya yang ketiga melebihi kurva berkat yang pertama. Yang mau Tuhan katakan di poin ini adalah, terkadang waktu Allah mengizinkan saudara dan saya hidup dan masuk di dalam sebuah proses,
lalu Dia mengizinkan kurva berkat kita ada di titik terbawah, jangan takut. Karena Allah akan mempersiapkan kurva berkat saudara dan saya mengalami lonjakan melebihi kurva berkat yang sebelumnya, yang pertama sebelum kita masuk di proses. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa itu bisa terjadi pada Ayub? Karena waktu kurva berkat Ayub itu turun, itu bukan karena kesalahan Ayub. Itu bukan karena Ayub berbuat dosa. Tapi karena Allah mengizinkan proses itu terjadi supaya Allah menunjukkan kepada iblis bahwa sekalipun Ayub ada di proses hidup dengan kurva berkat terbawa, dia tetap tidak akan meninggalkan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi ada berapa banyak saudara dan saya boleh lihat, ada banyak orang ketika dia dulu berlimpah, kurva berkatnya naik. Tapi kemudian ketika dia menyimpang dari kebenaran, ketika dia hidup dalam kesombongan, ketika dia tidak memiliki kerendahan hati, dia kemudian masuk pada kurva terbawah. Dan kemudian ketika dia masih bertahan dengan bagian itu, dia akan terus ada di kurva itu. Dan ada banyak orang kemudian dia mencoba untuk rendah hati, dia naik dikit tapi kemudian jatuh lagi kurvanya. Kurvanya turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Tapi yang normalnya adalah, perhatikan saudara, kurvanya naik, turun, dan kemudian naik dengan lompatan yang lebih tinggi dari kurva yang pertama. Itu artinya saudara dan saya dibawa pada proses di titik terendah supaya Tuhan mau membuat lonjakan berkat itu naik melebihi kurva yang pertama. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami lonjakan kurva berkat dalam hidup kita. Amin.